Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece chapter 1043 yang disajikan oleh Oda Sensei dengan begitu keren dan menarik. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Oke, kita mulai dengan cover story yang rupanya masih memperlihatkan kisah dari Germa Double Six dan tanpa terasa sudah memasuki volume ke-6. Nah, di volume ke-6-nya rupanya Yonji dan Niji yang berada di buku penjara telah dibawa oleh Oven di Whole Cake Island melalui dunia cermin milik Broly, yang sepertinya Oven akan meletakkannya di ruang koleksi milik Big Mom yang pernah diperlihatkan oleh keluarga Germa Double Six juga. Kini malahan mereka yang menjadi koleksi Big Mom. Sungguh naas. Dan sepertinya di volume ke-7 nanti akan kembali menyorot pergerakan Germa Double Six yang masih selamat. Oke, kita lanjut pada inti pembahasan. One Piece chapter 1043 rupanya masih melanjutkan reaksi Kaido melakukan serangan yang dia tidak inginkan, karena yang seharusnya Luffy mampu menahan pukulan keras Kadabunya, namun ia harus terkena secara telak berkat campur tangan agen CP0 yang sebenarnya ia melakukannya dengan berat hati. Sebagai anjingnya pemerintah dunia, hal apapun yang diperintahkan Gorosei mau tidak mau harus ia turuti. Bahkan, misi yang mustahil ia lakukan pun tetap akan ia laksanakan. Bisa saja jika ia melaporkan kepada Gorosei jika Luffy telah ia bereskan, maka si brengsek Gorosei akan kembali memerintahkan dirinya untuk sekalian membereskan Kaido yang notabene seorang Yonko. Nah, setelah tindakannya di chapter lalu menahan pergerakan Luffy, kini dikonfirmasi oleh Oda Sensei jika Kaido sebagai pemenang duel ini. Dirasa mimpi Kaido yang menginginkan mati dengan cara yang keren seperti selayaknya Shirohige harus kandas. Hal itu membuat makhluk terkuat ini murka dan terlihat jelas bagaimana si agen CP0 begitu pasrah dan tidak ada perlawanan saat ingin dihajar oleh Kaido. Karena si agen tahu persis kekuatannya jauh berbeda dengan Kaido. Hingga mengorbankan nyawanya adalah cara yang terbaik. Bahkan, rekan si agen yang berada di depan jendela pun juga terlihat dengan tatapan kosong. Bisa dipastikan si agen ini mati di tangan Kaido. Dirasa tidak ada lagi yang bisa ia perbuat di atas tengkorak raksasa. Setelah Luffy dan CP0 mampu ia bereskan, maka Kaido masuk ke dalam kastil dalam mode naganya yang mencoba menjatuhkan mental para samurai dan juga Momonosuke atas kekalahan orang yang mereka yakini mampu mengalahkan Kaido. Siapa lagi kalau bukan Luffy? Nah, lucunya di saat Kawamatsu mencoba memberi semangat para samurai yang hampir putus asa karena kobaran api yang ada di sana begitu besar. Sedangkan saat ini mereka krisis air efek Onigashima yang terbang. Ketika para samurai mulai semangat lagi berkat pidato singkat dari Kawamatsu, lagi-lagi mereka harus dibuat ketakutan dengan kedatangan Kaido yang menyemburkan api ke arah mereka. Lalu Kaido semakin memperburuk keadaan dengan memberitahu jika Luffy sudah mati. Sontak membuat semua orang yang mendengar perkataan itu lemas tak berdaya. Seakan harapan untuk menang sudah tidak ada lagi, kini mereka berdua telah kehabisan energi dan tak sanggup lagi melawan Kaido yang kekuatannya juga luar biasa kuat. Namun berbeda dengan Nami yang dengan lantangnya meneriaki Kaido jika Luffy tidak akan kalah ataupun mati. Ya, keyakinan Nami pada sang kapten begitu besar, orang yang akan menjadi raja bajak laut tidak mungkin mati semudah ini. Imbas dari perkataan Nami ini, Kaido yang murka langsung menyerangnya dengan semburan api. Dan di waktu yang tepat, api biru Marco memblok serangan Kaido. Apakah ini pertanda jika karakter selanjutnya yang melawan Kaido adalah Marco?
Momonosuke yang masih mencoba menggeser Onigashima agar menjauh dari ibu kota bunga seketika terhenti karena saat ini ia sudah tidak bisa mendengar suara Luffy lagi. Dalam artian, Luffy kalah melawan Kaido, hingga membuat si naga merah muda ini kembali kehilangan kepercayaan dirinya. Lantas, Momonosuke berencana untuk menyerahkan diri kepada Kaido demi melindungi para pengikut Oden agar tidak dihabisi oleh Kaido. Tapi, Yamato langsung kembali memotivasi Momonosuke agar tetap bertahan. Di saat hatinya sedang dilema atas menyerah atau tetap bertahan, di saat itu pula, Momonosuke mendengar suara Zunisa yang ingin memberikan informasi kepadanya. Zunisa berkata jika ia mendengar suara gendang pembebasan yang sudah sejak 800 tahun tidak ia dengarkan lagi. Yang artinya suara itu mengisyaratkan jika Joy Boy telah kembali. Setelah mengucapkan itu, Shin lalu memperlihatkan kondisi Luffy yang tersenyum dan tubuhnya mulai meleleh. Yang seakan Oda Sensei memberitahu kepada kita jika Luffy lah Joy Boy yang dimaksud oleh Zunisa. Dan lebih gilanya lagi, Oda Sensei memberi sebuah teka-teki dengan menampilkan sebuah tulisan nikah di samping Luffy. Tapi dari banyak penerjemah di luaran sana, nikah yang dimaksud adalah senyuman. Sedangkan di beberapa chapter lalu, Oda Sensei juga memunculkan sosok Dewa Nika sebagai karakter yang telah ada sejak lama. Lantas, Nika yang dimaksud oleh Oda Sensei, Luffy adalah karakter Nika atau yang dimaksud adalah senyuman. Nah, terlepas dari itu, kita kembali membahas tentang Luffy yang meleleh dan tersenyum di akhir chapter. Kami yakin setelah ini Oda Sensei akan kembali membuat sebuah kejutan jika Luffy mengaktifkan mode awakening tanpa ia sadari, atau dalam artian alam bawah sadarnya yang mengaktifkan kekuatan ini. Sedangkan Joy Boy yang dimaksud Zunisa besar kemungkinan julukan orang yang memiliki kekuatan itu. Menurut kami, dulunya di 800 tahun lalu, seseorang karakter memiliki julukan sebagai Joy Boy karena menggunakan kekuatan ini. Kekuatan yang memang potensinya sangat mengerikan dan cukup masuk akal kenapa Gorosei sampai menyembunyikan nama asli dari buah iblis ini. Sedangkan nama dari Gomu Gomu adalah nama yang dibuat oleh Luffy sendiri mengingat kekuatannya menyerupai karet. Sudah siap dengan kejutan Oda Sensei pada chapter mendatang? Namun sayangnya, One Piece chapter 1044 akan terbit 2 minggu lagi karena sudah 3 chapter berturut-turut One Piece terbit. Dan kini saatnya jatah Oda Sensei untuk libur. Oke, sekian dulu review One Piece chapter 1043 dan nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.